Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Putri dengan NIM 2341 6261 20 12 21 dari kelas MN23H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning pada UMKM Kerupuk Kulit EBS Karawang, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakangnya. Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya lokal dan memiliki banyak pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Namun, sebagian besar pelaku usaha kerupuk kulit di Karawang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, pengelolaan produksi yang belum efisien, kualitas produk yang belum konsisten, serta keterbatasan dalam strategi pemasaran. Kondisi ini membuat daya saing produk kerupuk kulit lokal belum optimal, terutama ketika dihadapkan pada persaingan dengan produk serupa dari daerah lain. Selanjutnya tujuan. Tujuan dibuatnya Project Based Learning pada UMKM Kerupuk Kulit EBS Karawang. Yang pertama itu, untuk mengetahui dan menganalisis potensi pasar serta peluang pengembangan usaha kerupuk kulit di Karawang. Yang kedua, untuk menganalisis aspek teknis dan operasional dalam proses produksi agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang tepat untuk mendukung keberlangsungan usaha. Yang keempat, menilai aspek keuangan guna mengetahui tingkat profitabilitas, kebutuhan investasi, dan risiko usaha yang mungkin dihadapi. Yang kelima, menilai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha terhadap masyarakat sekitar dan mencari solusi agar usaha tetap berkelanjutan. Yang keenam, menentukan kelayakan usaha kerupuk kulit EBS Karawang dari berbagai aspek sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan bisnis di masa depan. Yang pertama, kita membahas aspek legal bisnis. Ada profil perusahaan, nama perusahaan Kerupuk Kulit EBS Karawang. Memiliki visi menjadi produsen kerupuk kulit tradisional terkemuka di Indonesia yang dicintai karena kualitas rasa, kebersihan, dan kontribusi positif terhadap petani dan peternak lokal. Misinya, menjaga kualitas dan keaslian rasa kerupuk kulit khas Karawang dengan bahan baku pilihan dan proses produksi yang higienis dan mengembangkan inovasi produk agar kerupuk kulit tetap relevan dengan selera pasar tanpa meninggalkan cita rasa tradisional. Tujuannya, menghasilkan produk kerupuk kulit berkualitas tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memperluas jangkauan pasar, dan mewujudkan keberlanjutan usaha. Alamatnya di Perumda Bintang Alam, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Struktur perusahaan. Di dalam struktur perusahaan Kerupuk Kulit EBS Karawang, Pak Eko Budi Santoso sebagai owner, ia juga memegang seluruh posisi manajemen hingga teknis, yaitu sebagai bentuk strategi one man show yang sangat lazim dan logis bagi pengusaha UMKM. Alasan utamanya adalah efisiensi modal. Dengan merangkap semua jabatan, Pak Eko dapat memangkas biaya gaji karyawan yang besar dan mengalihkan dana tersebut untuk membeli bahan baku kulit berkualitas atau memperkuat modal usaha. Selain itu, sebagai pemilik, Pak Eko ingin memastikan kontrol quality atau QC tetap terjaga secara sempurna, mulai dari proses penggorengan di bagian produksi hingga strategi pemasaran ke tangan konsumen, agar cita rasa khas kerupuk kulit EBS Karawang tidak berubah. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, calon pembeli. Pada kerupuk kulit EBS Karawang yaitu ada 3, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, potensi pasar. Pada kerupuk kulit EBS Karawang yaitu karyawan dan masyarakat sekitar. Alasan utamanya adalah lokasi Karawang sebagai pusat industri yang padat pekerja serta tingginya konsumsi harian warga lokal terhadap pelengkap makanan yang gurih dan renyah. Sehingga produk ini punya peluang besar untuk menjadi pemimpin pasar di lingkungan terdekat melalui harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang lebih segar dibanding produk luar kota. 3. Persaingan. Di wilayah Karawang dan sekitarnya terdapat beberapa produsen kerupuk kulit lainnya yang menawarkan produk serupa dengan variasi harga dan kualitas yang beragam. Namun, kerupuk kulit EBS memiliki keunggulan kompetitif dengan menjaga kualitas dan keunikan rasa. UMKM ini mampu bersaing baik di pasar lokal Karawang maupun melalui penjualan daring di platform media sosial dan marketplace. Keempat, harga.
Strategi harga pada UMKM kerupuk kulit ebes ditetapkan berdasarkan biaya produksi, kualitas bahan baku, serta harga pasar produksi sejenis. Harga yang ditetapkan bersifat kompetitif dan fleksibel, yaitu kemasan 250 gram di harga Rp25.000, kemasan 500 gram Rp50.000, kemasan 1 kilo Rp100.000. Kelima, distribusi pemasaran. Distribusi pemasaran pada UMKM kerupuk kulit ebes Karawang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan lokal dan kerjasama yang strategis untuk menjangkau konsumen secara efektif. Pola distribusi yang diterapkan yaitu kolaborasi dengan koperasi dan penjualan langsung kepada masyarakat sekitar. Yang keenam, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Dengan menjaga kualitas bahan baku dan rasa khas kerupuk kulit serta inovasi kemasan yang higienis, menarik, dan mencantumkan nomor dinas kesehatan. Kedua, strategi harga. Menetapkan harga sesuai kualitas produk dan daya beli masyarakat dan memberikan sedikit potongan harga untuk pelanggan tetap. Ketiga, strategi promosi. Karena kerupuk kulit ebes berkolaborasi dengan koperasi, maka koperasi digunakan sebagai saluran distribusi utama untuk memperluas jangkauan produk di lingkungan sekitar. Keempat, strategi tempat atau distribusi. Memanfaatkan koperasi sebagai titik distribusi pusat penjualan utama produk, menggunakan sistem pre-order untuk produk tertentu agar distribusi lebih efisien dan menawarkan layanan pesan antar di area sekitar untuk memudahkan pelanggan. Selanjutnya, aspek lingkungan pestal. Yang pertama, dukungan pestal. Dukungan pestal atau biasa disebut dengan analisis pestal, yaitu sebuah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memonitor faktor-faktor lingkungan makro eksternal yang dapat mempengaruhi operasi, kinerja, dan strategi perusahaan di masa depan. A. Dukungan utama pembangunan Jabar. 1. Dukungan pemerintahan untuk UMKM. Bentuk dukungannya antara lain pelatihan usaha, kemudahan dalam pengurusan izin seperti PIRT dan NIB, serta bantuan modal atau akses ke pembiayaan mikro seperti KUR dan program Jamkrida Jabar. 2. Dorongan digitalisasi UMKM. Pemerintah Jawa Barat juga mendorong UMKM untuk bertransformasi ke arah digital. Dukungan ini mencakup pelatihan, pemasaran online, dan penggunaan media sosial agar produk UMKM lebih dikenal luas. 3. Penguatan ketahanan pangan lokal. Melalui inovasi, hasil samping peternakan seperti kulit sapi atau kerbau dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Upaya ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan lokal. B. Pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. UMKM seperti kerupuk kulit ebes Karawang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui kegiatan produksinya, usaha ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi lokal mulai dari pemasokan bahan baku, tenaga kerja, hingga distribusi produk ke pasar. C. Pendapatan masyarakat. Usaha seperti kerupuk kulit ebes Karawang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar melalui kegiatan produksi. Usaha ini membuka peluang kerja baik sebagai karyawan tetap, tenaga pengolah, maupun pemasok bahan baku. Selain itu, perputaran uang di lingkungan sekitar meningkatkan karena masyarakat terlibat dalam berbagai aspek usaha, seperti pengadaan bahan, distribusi, hingga penjualan produk. Dengan meningkatnya pendapatan ini, daya beli masyarakat juga naik, yang pada akhirnya ikut memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kesejahteraan bersama. D. Kehidupan sosbud. Walaupun usaha kerupuk kulit ebes Karawang dikelola secara mandiri, tetap memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan sosial dan budaya di sekitarnya. Pemilik usaha menjadi contoh kemandirian dan kerja keras yang bisa menginspirasi masyarakat lain untuk memulai usaha sendiri. Selain itu, produk kerupuk kulit juga mencerminkan identitas budaya lokal menjadi bagian dari tradisi kuliner Karawang yang khas dan sering hadir dalam berbagai acara masyarakat seperti hajatan atau perayaan hari besar. E. Norma setempat. Dalam menjalankan usahanya, kerupuk kulit ebes Karawang tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekitar. Pemilik usaha menjaga hubungan baik dengan warga,
menghormati adat dan kebiasaan lokal, serta berusaha tidak mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan jam kerja agar tidak menimbulkan kebisingan. Yang kedua, lingkungan fisik. Aspek lingkungan fisik merujuk pada faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan alam dan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi serta dipengaruhi oleh suatu bisnis atau industri. A. Letak dan kondisi geografis. UMKM Kerupuk Kulit Ebes Karawang Bintang Alam berlokasi di Kelurahan Bintang Alam, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Teluk Jambe Timur memiliki kondisi lahan yang relatif datar dengan suhu udara yang cukup panas dan kering, sehingga sangat mendukung proses produksi kerupuk kulit terutama pada tahap penjemuran. B. Topografi, geologi, hidrologi. 1. Topologi. Wilayah Bintang Alam Teluk Jambe Timur, tempat UMKM Kerupuk Kulit Ebes memiliki topografi yang datar hingga sedikit bergelombang dengan ketinggian rata-rata sekitar 10-25 meter di atas pemukiman laut. 2. Geologi. Secara geologi, wilayah Karawang bagian selatan didominasi oleh lapisan aluvial muda yang terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan lempung sungai. 3. Hidrologi. Dari segi hidrologi, Teluk Jambe Timur dialiri oleh beberapa sungai kecil yang merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Citarum serta memiliki sistem irigasi yang cukup baik. C. Klimatologi. Wilayah Teluk Jambe Timur Karawang memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata tahunan sekitar 2000 sampai 2500 mm. Dengan puncak hujan biasanya terjadi antara November hingga Maret. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, cukup hangat sepanjang tahun. Kelembapan tinggi, terutama saat musim hujan, sedangkan saat kemarau kelembapan relatif menurun. Angin umumnya bertiup dari arah barat laut dan timur laut memengaruhi proses pengeringan kerupuk secara alami. Kondisi klimatologi ini cukup mendukung usaha kerupuk kulit Ebes Karawang terutama pada tahap penjemuran kerupuk yang membutuhkan sinar matahari cukup dan udara kering agar produk cepat kering dan tahan lama. D. Penggunaan lahan. UMKM Kerupuk Kulit Ebes Karawang Bintang Alam memanfaatkan lahan rumah tangga dan pekarangan. Lahan ini digunakan secara efisien untuk beberapa kegiatan usaha. 1. Produksi dan pengolahan. Area utama digunakan untuk pengolahan kulit sapi menjadi kerupuk. Terdapat ruang untuk pencucian bahan baku, penggilingan, pengulitan, dan penjemuran kerupuk. 2. Penjemuran. Pekarangan yang terbuka dimanfaatkan untuk penjemuran kerupuk di bawah sinar matahari, sehingga memanfaatkan kondisi geografis dan klimatologis setempat. 3. Penyimpanan dan distribusi. Lahan juga digunakan untuk penyimpanan sementara produk, jadi sebelum dikirim ke customer, dengan penggunaan lahan yang terintegrasi di rumah dan pekarangan, UMKM ini dapat menjalankan produksi secara mandiri tanpa membutuhkan lahan tambahan yang besar, sekaligus menjaga kedekatan dengan komunitas lokal. Yang ketiga, lingkungan hidup. UMKM Kerupuk Kulit Ebes Karawang menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain, yang pertama, pengelolaan limbah. Jadi limbah dari pengolahan kerupuk kulit seperti sisa lemak atau air cucian dikelola agar tidak mencemari lingkungan dan beberapa limbah dapat diolah ulang atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos. Yang kedua, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Area produksi dan pekarangan dijaga tetap bersih untuk mencegah munculnya penyakit dan menjaga kenyamanan warga sekitar. Yang keempat, penerapan PESTAL. P. Politikal atau politik seperti dukungan pemerintahan Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat melalui pelatihan UMKM, kemudahan perizinan PIRT atau NIB, serta akses ke program pembiayaan seperti KUR dan Jam Krida Jabar. E. Ekonomik atau ekonomi. UMKM ini berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan perputaran uang lokal melalui pembelian bahan baku dan pemberian upah kepada tenaga kerja, dan produk kerupuk kulit dapat dijual secara lokal maupun online sehingga peluang pasar lebih luas.
Sosial. Usaha ini memperkuat nilai sosial dan budaya seperti gotong royong dan pelestarian kuliner khas Karawang yang menjadikan produk ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat, misalnya untuk hajatan atau perayaan lokal. Teknologikal atau teknologi, pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran online melalui media sosial sehingga memperluas jangkauan pasar, lalu penggunaan alat sederhana untuk pengolahan dan pengeringan kerupuk agar proses lebih efisien. Environmental atau lingkungan. Pengelolaan limbah kerupuk kulit dilakukan secara ramah lingkungan, misalnya sisa lemak atau kulit yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan kembali, serta penjemurannya pun menggunakan sinar matahari mengurangi ketergantungan pada energi listrik atau bahan bakar fosil. Legal atau hukum. Produk UMKM ini menaati ketaatan terhadap peraturan perizinan UMKM dengan mendaftarkan ke Dinas Kesehatan, Keamanan Pangan, PIRT, dan standar distribusi memastikan usaha berjalan legal dan aman bagi konsumen. Yang kelima, kuantifikasi pestal. Berdasarkan hasil analisis faktor politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum menunjukkan kondisi yang cukup bagi perkembangan UMKM. Tetapi, dari segi teknologi masih ada ruang untuk ditingkatkan, terutama dalam hal digitalisasi pemasaran dan peningkatan efisiensi proses produksi. Secara keseluruhan, lingkungan eksternal UMKM kerupuk kulit Ebes Karawang dapat dikatakan cukup kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi usaha. Usaha kerupuk kulit Ebes Karawang berlokasi di Bintang Alam, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena berada di area pemukiman yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh para pemasok bahan baku. Kedua, bangunan dan layout. Bangunan. Usaha kerupuk kulit Ebes Karawang dijalankan di area rumah pemilik, tepatnya di bagian dapur belakang yang sudah dimodifikasi menjadi tempat produksi. Layout, tata letak. Tata letak ruang produksi di usaha kerupuk kulit Bintang Alam disusun mengikuti alur kerja yang sederhana dan berurutan agar prosesnya lebih efisien serta menghindari kontaminasi silang antara bahan mentah dan produk jadi. Pola ini disebut layout berdasarkan proses, di mana setiap tahap produksi memiliki area tersendiri sesuai fungsinya. Bahan baku atau saprotan dan bahan pembantu. Bahan baku utama yaitu digunakan dalam usaha kerupuk kulit Ebes Karawang adalah kulit sapi, yang didapat dari hasil pemotongan hewan lokal baik dari penjual daging maupun rumah potong hewan di sekitar wilayah Karawang. Untuk bahan pendukungnya, digunakan garam, soda kue, dan minyak goreng sebagai pelengkap dalam proses pengolahan. Keempat, tenaga penggerak. Proses produksi pada usaha kerupuk kulit Ebes Karawang saat ini masih dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana yang tersedia di rumah. Setiap tahap dikerjakan langsung oleh pemilik usaha, mulai dari pembersihan kulit sapi, perebusan, pemotongan, penjemuran, hingga penggorengan dan pengemasan produk. 5. Tenaga kerja. Seluruh kegiatan operasional di usaha kerupuk kulit Bintang Alam Karawang, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk jadi sepenuhnya ditangani oleh pemilik usaha itu sendiri. Pemilik secara langsung mengawasi setiap tahap, memastikan bahan yang digunakan berkualitas, proses produksi berjalan dengan rapi, dan produk akhir dikemas dengan baik sehingga tetap higienis dan menarik bagi konsumen. 6. Sarana prasarana. Mesin dan peralatan produksi. Dalam proses produksi, usaha kerupuk kulit Ebes Karawang menggunakan peralatan yang sederhana namun fungsional. Antara lain, wajan penggorengan besar untuk menggoreng kerupuk kulit secara merata, 2 kompor gas sebagai sumber panas utama, pisau dan talonan untuk memotong dan membentuk kulit sapi sebelum dikeringkan, ember plastik dan baskom stainless untuk mencuci dan merendam kulit, saringan minyak untuk memisahkan kerupuk dari minyak setelah digoreng, timbangan untuk menakar bahan dan produk jadi agar sesuai standar, meja kerja dan rak penyimpanan untuk memudahkan proses pemotongan, pengemasan, dan penyimpangan bahan maupun produk jadi. Alat pengangkutan. Untuk kebutuhan distribusi, pemilik menggunakan sepeda motor pribadi. Kendaraan ini berfungsi untuk mengantar bahan baku dari pemasok dan mengirim produk kerupuk kulit ke pasar atau pembeli. Alat komunikasi. Komunikasi dengan pemasok maupun pelanggan dilakukan melalui telepon genggam. Selain untuk berkomunikasi, telepon genggam juga dimanfaatkan untuk kegiatan promosi sederhana,
seperti mengirim pesan melalui WhatsApp atau memasukkan produk melalui media sosial. D. Fasilitas umum. Usaha ini memanfaatkan fasilitas rumah tangga yang sudah ada, antara lain: 1. Listrik rumah tangga sebagai sumber energi untuk peralatan dapur. 2. Air bersih berasal dari sumur pompa untuk keperluan pencucian bahan baku dan kebersihan area produksi. 3. Akses jalan lingkungan yang memadai untuk kendaraan roda 2, memudahkan distribusi bahan baku dan mengirimkan produk ke pasar. 4. Dengan kombinasi peralatan sederhana, fasilitas rumah tangga, dan sarana transportasi yang memadai, usaha ini tetap dapat berjalan secara efisien meskipun berskala rumah tangga. 7. Teknologi yang digunakan, yaitu mesin dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, aspek teknis dan teknologi pada UMKM kerupuk kulit Ebes Karawang memang sederhana, tetapi tetap efisien untuk skala usaha rumah tangga dengan seluruh proses yang dikelola langsung oleh pemilik. Biaya operasional bisa ditekan, sementara kualitas produk tetap terjaga. Potensi pengembangan tetap terbuka seiring meningkatnya permintaan, terutama melalui penerapan teknologi sederhana yang dapat mempercepat produksi dan meningkatkan higienitas produk. Aspek finansial. 1. Kebutuhan modal. Kebutuhan modal adalah total dana yang diperlukan untuk mendanai seluruh aktivitas bisnis, mulai dari biaya awal hingga biaya operasional yang dihitung untuk menilai kelayakan sebuah keuangan proyek atau investasi. A. Investasi. Tabel ini menyajikan rincian investasi aset tetap yang diperlukan untuk operasional bisnis kerupuk kulit dengan rincian sebagai berikut. Total nilai investasi dibutuhkan modal awal sebesar 13.400.000 untuk pengadaan aset utama seperti mesin pemotongan kulit, aset termahal seharga 8 juta, peralatan penggorengan, sistem pengeringan, dan peralatan pendukung lainnya. Umur ekonomis, seluruh aset tersebut diperkirakan memiliki masa pakai produktif selama 5 tahun. Beban penyusutan. Berdasarkan umur ekonomis tersebut, perusahaan harus menyisihkan biaya penyusutan sebesar 2.680.000 per tahun atau setara dengan 223.333 per bulan. Secara singkat, tabel ini menunjukkan bahwa dengan investasi sekitar 13,4 juta rupiah, bisnis memiliki kesiapan infrastruktur produksi yang stabil untuk 5 tahun ke depan dengan biaya penyusutan bulanan yang relatif ringan. B. Modal kerja. Tabel kedua merinci biaya yang dikeluarkan berdasarkan volume produksi target 270 bungkus per minggu. Total biaya mingguan untuk memproduksi 270 bungkus dibutuhkan biaya sebesar 2.282.000. Komponen terbesar, bahan baku kulit kering, merupakan biaya tertinggi, yaitu 1.687.500 per minggu. Estimasi bulanan, jika produksi berjalan stabil selama 4 minggu, maka total biaya variabel bulanan mencapai 9.128.000. Jadi bisnis ini memerlukan modal awal aset sebesar 13,4 juta rupiah dengan daya tahan alat hingga 5 tahun. Sementara untuk operasionalnya, kita membutuhkan biaya sekitar 9,1 juta rupiah per bulan untuk menghasilkan kurang lebih 1.080 bungkus kerupuk kulit. Tabel ini merinci biaya rutin bulanan dan total dana yang harus disiapkan. Biaya tetap, total beban rutin, gaji, penyusutan, listrik atau air adalah 3.023.333 per bulan. Modal kerja, total dana operasional bulanan, biaya variabel ditambah biaya tetap adalah 12.151.333. Total kebutuhan modal awal gabungan antara investasi alat dan modal kerja adalah sebesar 25.551.333. Untuk memulai bisnis ini, kita membutuhkan modal awal sekitar 25,5 juta rupiah. Dana ini sudah mencakup semua peralatan produksi yang tahan hingga 5 tahun serta biaya operasional penuh untuk 1 bulan pertama. Cash flow dan cost of capital. Cash flow atau arus kas merupakan aliran uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu bisnis atau proyek selama periode waktu tertentu. A. Tabel ini merinci bagaimana kita mengalokasikan biaya perolehan aset tetap sebagai beban usaha selama masa pakainya. Total nilai aset tetap, kita memiliki total investasi peralatan sebesar 13.400.000.
Aset terbesar investasi utama terletak pada mesin pres atau pemotong kulit senilai 8 juta yang berkontribusi sekitar 60% dari total nilai aset. Umur ekonomis, seluruh peralatan diproyeksikan memiliki masa pakai produktif selama 5 tahun. Beban penyusutan, total beban penyusutan yang harus dialokasikan adalah 2.680.000 per tahun. Bulanan, dalam perhitungan laba rugi bulanan, kita akan memasukkan biaya penyusutan sebesar 223.333 per bulan. Melalui perhitungan penyusutan ini, kita memastikan adanya dana cadangan sebesar 223.000 setiap bulan agar setelah 5 tahun, perusahaan memiliki dana yang cukup untuk meremajakan atau membeli kembali peralatan produksi yang baru. B. Proyeksi pendapatan dan arus kas tahunan. Bagian ini merangkum performa finansial bisnis dalam skala 1 tahun operasional. Target produksi dan penjualan berdasarkan asumsi produksi 14.040 bungkus per tahun, 270 bungkus per minggu dengan harga jual 25.000 per bungkus. Bisnis ini diproyeksikan meraup total pendapatan sebesar 351 juta. Struktur biaya tahunan, total biaya operasional setahun mencapai 194.943.996 yang terdiri dari biaya variabel, bahan baku dan lain-lain sebesar 118.664.000 dan biaya tetap, gaji, listrik dan lain-lain sebesar 36.227.996. Laba bersih setelah dikurangi total biaya dan pajak PPh final UMKM 0,5%, bisnis ini menghasilkan laba bersih sebesar 194.300.000 per tahun. Arus kas bersih karena biaya penyusutan sebesar 2.680 adalah biaya non tunai, maka nilai tersebut ditambahkan kembali ke laba bersih. Hasilnya, total uang tunai yang dihasilkan bisnis adalah 196.981.000 per tahun. Secara finansial, bisnis ini sangat sehat dengan margin keuntungan yang tinggi. Dari total penjualan 351 juta rupiah, kita mampu mengantongi arus kas bersih hampir 197 juta rupiah di tahun pertama, yang menunjukkan potensi pengembalian modal yang sangat cepat. C. Cost of capital. Dalam UMKM kerupuk kulit ebes, cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal atau tingkat keuntungan minimum yang harus dicapai agar investasi ini dianggap layak. Karena kita menetapkan angka 12% per tahun, angka ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan investasi. Mengapa 12% per tahun? Angka 12% dipilih sebagai asumsi yang layak bagi UMKM karena mempertimbangkan beberapa hal. Target keuntungan minimum, bisnis harus menghasilkan keuntungan di atas 12% agar bisa membayar bunga pinjaman atau memberikan imbal hasil yang pantas bagi pemilik modal. Faktor risiko. Sektor UMKM memiliki risiko lebih tinggi dibanding menyimpan uang di deposito bank yang bunganya sekitar 3-5%. Sehingga diperlukan return yang lebih besar 12% sebagai kompensasi risiko. Inflasi dan biaya peluang, angka ini menjaga agar nilai uang yang Anda investasikan saat ini tidak tergerus oleh inflasi di masa depan. 3. Analisis kelayakan. Analisis kelayakan yaitu sebuah penilaian yang menyeluruh terhadap aspek keuangan untuk menentukan apakah suatu proyek atau bisnis dapat menghasilkan keuntungan dan apakah investasi awal akan terbayar. A. Break-even point. Analisis ini digunakan untuk mengetahui batas minimum penjualan agar bisnis tidak mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan pada dokumen, hasilnya adalah sebagai berikut. BEP unit, volume penjualan. Bisnis ini mencapai titik impas ketika berhasil menjual 2.193 bungkus per tahun. Artinya, setelah bungkus 2.194 terjual, setiap rupiah yang masuk mulai dihitung sebagai keuntungan bersih. BEP rupiah nilai penjualan secara nilai nominal, titik impas tercapai pada angka penjualan sebesar 54.825.000 dalam 1 tahun. Bisnis ini memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Target penjualan tahunan kita adalah 351 juta,
sementara titik impasnya hanya 54.825.000. Ini berarti target penjualan kita 6 kali lipat lebih besar dari titik impas, sehingga bisnis kerupuk kulit ebes dikategorikan sangat layak untuk dijalankan. B. Payback period atau PP. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat modal awal yang kita investasikan akan kembali dari arus kas bersih yang dihasilkan bisnis. Total modal investasi awal sebesar 25.551.333, mencakup aset tetap dan modal kerja awal. Arus kas bersih tahunan bisnis diproyeksikan menghasilkan aliran kas masuk bersih sebesar 196.981.4 per tahun. Dalam hitungan tahun, modal kembali dalam 0,129 tahun. Jika dikonversi ke bulan, modal akan kembali sepenuhnya dalam waktu 1,55 bulan. Bisnis kerupuk kulit ebes memiliki tingkat pengembalian investasi yang sangat cepat. Seluruh modal awal diproyeksikan akan kembali dalam waktu kurang dari 2 bulan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki risiko finansial yang sangat rendah dan tingkat efektivitas modal yang sangat tinggi atau biasa disebut dengan sangat layak. C. Average Rate of Return atau ARR. Average Rate of Return (ARR) digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan rata-rata tahunan yang dihasilkan dari modal awal yang diinvestasikan. Berdasarkan data kita, rata-rata laba bersih tahunan bisnis menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp194.300.000. Investasi awal total modal yang dikeluarkan termasuk aset tetap dan modal kerja adalah sebesar Rp25.551.333. Hasil perhitungan ARR didapatkan angka fantastis sebesar 760,43%. Angka 760,43% ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang kita investasikan mampu menghasilkan keuntungan rata-rata lebih dari 7 kali lipatnya dalam 1 tahun. Jika kita bandingkan dengan standar kelayakan biaya modal, cost of capital, UMKM yang biasanya berada di angka 12%, maka tingkat pengembalian bisnis kerupuk kulit ebes ini dikategorikan sangat layak dan sangat menguntungkan. Hasil ARR yang sangat tinggi ini disebabkan oleh struktur biaya yang efisien dan target penjualan tahunan yang cukup progresif 351 juta dibandingkan dengan modal awalnya yang relatif kecil. D. Net Present Value (NPV). NPV digunakan untuk menentukan nilai bersih proyek saat ini dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang (time value of money) selama masa investasi 5 tahun. Arus kas tahunan bisnis diproyeksikan menghasilkan arus kas bersih net cash flow sebesar 196.981.000 setiap tahunnya. Total present value (VV) jika arus kas selama 5 tahun ditarik ke nilai saat ini dengan bunga 12%, maka total nilainya adalah 710.073.183. Investasi awal, modalnya dikeluarkan di awal adalah 25.551.333. Hasil NPV adalah positif 684.521.850. Dalam ilmu keuangan, jika nilai NPV lebih besar dari 0 positif, maka proyek tersebut sangat layak untuk dijalankan. Angka ini menunjukkan bahwa bisnis kerupuk kulit ebes tidak hanya mengembalikan modal awal, tetapi juga memberikan nilai tambah kekayaan sebesar Rp684 juta selama 5 tahun ke depan. E. Internal Rate of Return (IRR). IRR adalah indikator untuk melihat tingkat kekuatan sebuah investasi dalam menghasilkan keuntungan. Secara sederhana, IRR menunjukkan persentase bunga maksimal yang sanggup dibayar oleh proyek kepada penyedia modal. Logika perhitungan IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai bersih proyek saat ini NPV menjadi 0. Kondisi proyek, karena pada tingkat bunga 12%, nilai NPV kita sangat tinggi, positif 684.521.850. Maka dapat dipastikan nilai IRR bisnis ini jauh lebih besar dari itu. Estimasi hasil, IRR diperkirakan mencapai lebih dari 100%.
Kriteria kelayakan, sebuah proyek dinyatakan layak jika nilai IRR-nya lebih besar daripada biaya modal (cost of capital). Nilai IRR bisnis kerupuk kulit ebes ini jauh melampaui biaya modal kita yang sebesar 12%. Dengan estimasi IRR di atas 100%, bisnis ini memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap fluktuasi ekonomi dan sangat menarik bagi investor karena tingkat pengembaliannya yang luar biasa tinggi. F. Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah indikator yang mengukur rasio nilai sekarang dari arus kas masuk dibandingkan dengan nilai investasi awal. Indikator ini menunjukkan efisiensi dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Nilai total present value VV arus kas sebesar 710.073.183. Akumulasi nilai arus kas masuk selama 5 tahun yang telah disesuaikan ke nilai saat ini. Investasi awal sebesar 25.551.333. Hasil perhitungan PI didapatkan angka 27,79. Jadi proyek ini memiliki nilai PI sebesar 27,79. Secara teori keuangan, proyek dikatakan sangat layak jika nilai PI lebih besar dari 1. Angka 27,79 ini berarti bahwa setiap Rp1.000 yang kita investasikan akan menghasilkan nilai sebesar 27.790. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis kerupuk kulit ebes memiliki tingkat profitabilitas yang luar biasa tinggi dan sangat aman untuk dijalankan. Rekap analisis kelayakan finansial. Tabel ini merangkum seluruh indikator keuangan dan membuktikan bahwa bisnis ini memiliki performa yang sangat kuat dan aman untuk dijalankan. BEP rupiah, titik impas tercapai pada penjualan 54,8 juta karena proyeksi penjualan kita mencapai 351 juta. Bisnis ini jauh melampaui ambang batas minimal untuk balik modal operasional. PB period. Seluruh modal awal akan kembali dalam waktu hanya 1,55 bulan. Angka ini sangat luar biasa karena jauh di bawah umur ekonomis alat yang mencapai 5 tahun. IRR, tingkat pengembalian rata-rata tahunan mencapai 760,43%. Ini jauh di atas ekspektasi keuntungan rata-rata bisnis pada umumnya. NPV, nilai bersih saat ini adalah positif 684,5 juta. Ini menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan secara nilai ekonomi. IRR, nilai IRR kita 12%, bahkan diperkirakan lebih dari 100% karena IRR lebih besar dari biaya modal, cost of capital. Investasi ini dinyatakan sangat layak secara keseluruhan dengan produksi 270 bungkus per minggu. UMKM kerupuk kulit ebes Karawang menunjukkan kelayakan finansial yang sangat kuat di semua indikator. Bisnis ini bukan hanya layak secara teknis, tetapi juga sangat menjanjikan keuntungan yang besar bagi pemilik maupun investor. Kesimpulan. 1. Aspek legal bisnis. UMKM kerupuk kulit ebes Karawang telah memiliki nomor izin dari Dinas Kesehatan. Ia menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan pangan dan layak edar. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen serta menjadi dasar legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Kerupuk ebes memiliki potensi pasar yang luas, baik di tingkat lokal Karawang maupun regional Jawa Barat, karena merupakan produk makanan ringan khas dengan cita rasa gurih yang disukai berbagai kalangan. Strategi pemasaran dilakukan melalui penjualan langsung di pasar tradisional, toko oleh-oleh, serta media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan kemasan menarik dan harga terjangkau. Produk ini memiliki daya saing yang baik di pasar. 3. Aspek lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, dan lingkungan hidup. Usaha ini memberikan dampak sosial dan ekonomi positif, terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dari sisi budaya, produk kerupuk ebes turut melestarikan kuliner tradisional daerah Karawang. Dalam aspek lingkungan hidup, proses produksi dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan pengelolaan limbah sederhana agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Keempat, aspek teknik dan teknologi. Proses produksi dilakukan menggunakan teknologi sederhana dan mudah dioperasikan, seperti mesin pengaduk adonan
dan alat penggorengan modern yang efisien. Penggunaan peralatan tersebut membantu menjaga kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memastikan konsistensi rasa dan tekstur produk. UMKM juga berpotensi untuk mengadopsi teknologi pengemasan yang lebih higienis ke depannya. Yang kelima, aspek finansial. Dari sisi finansial, usaha kerupuk kulit ebes memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan margin keuntungan yang stabil. Dengan meningkatnya permintaan pasar dan pengelolaan keuangan yang baik, usaha ini menunjukkan prospek yang menguntungkan serta berpotensi berkembang menjadi usaha skala lebih besar. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.